الحمد لله الحمد لله الذي بلغ الحجاج بترتيب وجوه عبادات. فمن كان خرج من بيته إلى إسرائيل الحيات كان له بكل خطوة أسر حسنات ومحي عنه السيئات. أشهد أن لا إله إلا الله المعلم المخلوقات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رغب أمته في الأحيات وعمل الصالحات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada hamba-hamba yang sangat ingin beribadah bersama kita, yang tentunya hari ini Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan hari daripada hari-hari yang lainnya. Hari ini yaitu berkumpulnya seluruh kaum muslimin untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah, dan hari ini disebut Sayyidul Ayyam ataupun induk daripada segala hari. Namun keinginannya itu terhalang oleh ruh yang berpisah dengan jasad, karena jasad hanya akan menjadi santapan cacing-cacing tanah. Namun kita masih ada ruh di dalam jasad, masih berdetak jantung, masih berhembus napas, masih bisa kita memuji keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang lain selain kita ucapkan, selain Allah jugalah yang mengajarkan kita tentunya untuk bersyukur. Ketika ruh masuk ke dalam jasad, kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Dan itu pun disampaikan khatib di atas mimbar. Andaikan khatib lupa untuk mengucapkan alhamdulillah, maka tidak salah khutbah itu, maka harus diganti dengan sholat zuhur. Hari ini jamaah sidang Jumat yang berbahagia, afdalul dzikri, seafdal-afdalnya dzikir yaitu la ilaha illallah, wa afdalul doa, dan seafdal-afdalnya doa yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Dan para ulama pun mengajarkan kepada kita yang apabila kita mendapatkan suatu kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa taala, kita tahu semua yaitu dengan kita mengucapkan alhamdulillah. Setelah kita mengucapkan alhamdulillah, tentunya kita syukur dengan perbuatan yaitu menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan sekali lagi alhamdulillah yang sejak saat ini, yang sejak detik ini kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya untuk beribadah kepada Allah. Ada sebagian orang yang mungkin kerabat kita, tetangga kita yang mereka ingin hidup bersama kita, namun keinginan lain dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ia pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, likulli ummatin ajal, maka setiap manusia akan sampai ajalnya. Idza jajalhum, apabila ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, maka tidak bisa ditunda walaupun satu saat, wala yastaqdimun, ataupun dimajukan satu saat. Siapapun orangnya pasti akan tiba juga, mau tidak mau, siap tidak siap, maka kematian itu akan menghampiri kita semua. Hari ini jamaah sidang Jumat berbahagia, ajaban li'amil mu'min, orang beriman itu mengagumkan kata Allah, mengagumkan kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min asabakum sarra, dan apabila datang kepadanya sesuatu yang membahagiakan hatinya, yang katakanlah yang menghampiri dirinya, sesuatu yang menyenangkan hatinya, anak yang soleh dan solehah, anak yang penurut, istri yang penurut, rumah yang bertingkat, harta yang berlipat-lipat, mobil yang mengkilat, sakat, maka ia akan bersyukur terhadapku. Karena khairul lahu, karena itu baik untuknya. Karena janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa min asabakum darra, dan apabila datang kepadanya sesuatu musibah yang menghampiri dirinya, yang jelasnya sesuatu yang tidak mengenakan hatinya, yang tentunya musibah, kebakaran, cacar, kehilangan cacat, penyakit yang kepanjangan tidak kunjung sembuh,
gempa, tsunami maupun yang lain sebagainya, maka mereka akan bersabar terhadapku. Karena khairul lahu, karena itu juga baik untuknya. Karena di antara syukur dan sabar, ia akan terbang menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bersabar pun itu pahalanya lebih besar daripada orang yang bersyukur. Innama yuwaffas sabirina ajrahum bighairi hisab. Hanya orang yang bersabarlah yang ketika ia masuk surga bighairi hisab. Hanya Allah sajalah yang akan menghisabnya. Hanya Allah sajalah yang akan memberikan pahala kepadanya. Hadirin jamaah sidang Jumat yang berbahagia, di hidup yang singkat ini ada yang mengatakan ibadah yang paling baik yaitu dengan kita sholat berjamaah. Ibadah yang paling mulia yaitu dengan kita infak, sedekah, haji, umroh. Ibadah yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan kita tentunya berzikir, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun berselawat kepada baginda Rasul. Namun ada lagi ibadah yang lebih diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lebih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada itu semua, yaitu ibadah ikhlas terhadap Allah Subhanahu wa taala. Laksanakanlah salat, laksanakanlah haji, umrah karena ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu kita garis bawahi, la yudkhila jannata ahadukum amaluhu. Engkau tidak akan masuk surga karena amalmu. Engkau tidak akan masuk surga karena infak sedekahmu. Engkau tidak akan masuk surga karena sholat berjamaahmu. Betapa engkau tidak tahu diri, betapa engkau tidak tahu untung ingin menembus surga karena amalmu. Seorang sahabat bertanya kepada baginda Rasul, "Wa anta ya Rasul, engkau pun ya Rasul tidak akan masuk surga karena amalmu." "Wala ana," kata baginda Rasul, "aku pun tidak akan masuk surga karena amalku. Illa ayatarabadani Allahu birahmati, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat kepadaku." Bacalah Al-Qur'an, ingin mendapatkan tentunya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa idaqulu Al-Qur'an, dan apabila Al-Qur'an itu dibacakan, fastami'u, maka dengarkanlah baik-baik, wansitu, dan diam, la'allakum turhamun, engkau akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita salat? Karena di dalam salat itu mengandung unsur kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas